Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan channel Ayah World. Begini saya memulai motoran untuk menjelajahi kawasan Bandung Utara, sebuah kawasan yang indah dan sangat penting sebagai penyangga kota Bandung. Saya memulai perjalanan dari Jalan Bojongkoneng, daerah Cikutra nih. Jalan ini merupakan salah satu akses untuk ke Bandung Utara. Bandung Utara ini sebuah dataran tinggi yang memanjakan mata dengan hijaunya pepohonan dan udara yang masih segar. Suasana pedesaan yang masih terasa, tampak kebun-kebun juga. Tapi perkebunan mulai tergantikan oleh villa dan rumah-rumah mewah. Kawasan Bandung Utara atau disingkat KBU mencakup wilayah seluas kurang lebih 38.000 hektar. Kawasan ini meliputi bagian utara kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan kota Cimahi. Wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan lindung karena memiliki 3 fungsi vital. Sebagai daerah resapan air, sebagai penyangga iklim mikrokota, sebagai benteng terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Tujuan pertama saya adalah Bukit Batu Buta di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Cimenyan. Bukit Batu Buta yang berada di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Cimenyan, sekilas mungkin tampak seperti bukit biasa bertanah merah, dipenuhi vegetasi dan bongkahan batu besar. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, batu-batu raksasa yang tersebar di kawasan ini menyimpan jejak masa lalu yang luar biasa. Bukit ini merupakan bagian dari sisa letusan Gunung Sunda Purba, sebuah gunung raksasa yang pernah berdiri megah di utara Bandung ribuan tahun yang lalu. Diperkirakan Gunung Sunda aktif sekitar 500.000 sampai 120.000 tahun yang lalu, sebelum akhirnya mengalami letusan besar yang sangat dahsyat. Letusan inilah yang membentuk kaldera raksasa dan mengakibatkan keruntuhan struktur gunung, serta melahirkan anak-anak gunung baru seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Bongkahan batu andesit dan lava beku yang kini ada di Bukit Batu Buta adalah fragmen dari letusan besar itu. Ia jadi saksi bisu bagaimana Bandung terbentuk dari kehancuran vulkanik yang luar biasa. Dari sini, saya bisa melihat pemandangan kota Bandung di kejauhan. Batu-batu besar alami berdiri anggun, seolah menjaga hutan di sekitarnya. Satu ngarusak banyak. Ya, ai kuno ngaring pepotoan matara aya nu ngaresak bisa dayana ge tanu nyaranak istri hareureuy sok ngagali mah. Inilah puncak Batu Buta di ketinggian 1230 mdpl. Karena tanamannya lagi pada tinggi, jadi batunya nggak begitu nampak ya. Nggak seperti waktu saya dulu kesini. Ini yang nampak-nampak batu jelas. Itulah puncak Batu Buta yang berada di ketinggian 1230 mdpl. Perjalanan saya lanjutkan ke Bukit Bintang, jaraknya sekitar 2 km dari sini. Matahari mulai meninggi dan sinarnya menembus celah-celah pohon pinus. Bagus banget ya. Bukit Bintang dikenal sebagai tempat santai di malam hari untuk menikmati kerlap-kerip lampu dari kejauhan yang menjadi daya tarik utama. Tapi kini semakin ramai, bahkan di siang bolong. Di satu sisi kita senang karena akses wisata membaik, tapi di sisi lain ini adalah bagian dari tantangan besar yang dihadapi kawasan Bandung Utara. Bukit ini adalah salah satu titik di kawasan Bandung Utara, tempat di mana kita bisa melihat bagaimana hutan, ladang, dan kota hidup berdampingan. Tapi dari sini pula kita bisa menyadari Bandung semakin padat dan batas antara alam dan beton makin kabur. Tadi kita datang dari arah bawah, ini sekarang saya akan berbelok kanan menuju arah Dago Resort. Ini jalan menuju daerah Dago. Oke, asik. 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 Berikutnya saya melaju menuju tebing keraton yang berjarak sekitar 5 km dari sini. Tebing keraton menjadi spot favorit banyak orang, terutama orang-orang yang datang dari luar kota.
Dari lokasi puncak Bintang tadi menuju ke tebing keraton sekitar 15 menit, dan kita menyusuri jalan Pesanggerahan ini. Jalannya lumayan panjang, tapi juga ini menjadi jalan yang menghubungkan antara Bandung Utara bagian timur dan Bandung Utara bagian barat. Kalau di timur sudah kita saksikan barusan didominasi oleh pertanian ya. Oh, kalau motor bisa 1,5 kilometer ke atas. Oke, gas. Kuring kampung Jalan. Nah, ini ada kabar yang kurang mengenakan, terutama bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan roda 4. Jadi kalau roda 4 itu harus parkir di bawah tadi, dan setiap orang harus naik Gojek yang disediakan di pangkalan. Katanya satu orang itu 50.000 untuk bolak-balik. Sayang juga sih kalau objek wisata harus seperti ini. Bayangkan kalau 5 orang masuk ke dalam 250.000 hanya untuk sampai ke tempat tujuan, padahal kita jauh-jauh udah bawa mobil. Ya, semoga saja cepat ditemukan solusinya agar tidak merugikan wisatawan. Kita ke tebing keraton. Oh, zaman Pak Aher ya diresmikan 2016. Cuman 5 menit berjalan dari sini akan sampai ke tebing keraton. Kemegahan gawe sesar Lembang cadas jontor atau disebut tebing keraton, saksi pembentukan kaldera Sunda Purba. Ya. Bagus, Dari tebing ini kita bisa melihat hamparan hutan. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Di bagian bawah, wisata Maribaya dengan Curug Omasnya. Dan tepat di depan mata berdiri kokoh Gunung Tangkuban Perahu. Hutan ini bukan sekedar indah, tapi ini adalah benteng terakhir bagi keseimbangan ekologis Bandung. Kita sedang berdiri di atas kawasan resapan air utama, zona penyangga yang krusial bagi kelangsungan kota. Namun di balik keindahan ini, ada ancaman yang jauh lebih sunyi, yaitu patahan Lembang. Dan tebing keraton ini adalah salah satu bagian dari patahan Lembang tersebut. Patahan ini membentang sepanjang 29 km dari daerah Gunung Palasari, menyusuri Ciwaruga, Ciburuy, Lembang, Maribaya, Cimenyan, hingga ke Bonyokonding dan Ujung Berung. Ya, nyaris seluruh jalur perjalanan saya tadi berada di atas atau sangat dekat dengan patahan aktif ini. Patahan Lembang adalah sesar aktif. Artinya, lempeng-lempeng bumi di bawah kawasan ini masih bergerak yang berpotensi memicu gempa bumi. Bayangkan dampaknya jika di atas patahan ini berdiri perumahan, hotel, atau resort yang tadi dirancang dengan standar bangunan tahan gempa. Bukan hanya kerugian materi, tapi juga potensi jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. Gempa dari patahan Lembang belum pernah terjadi dalam skala besar di zaman modern. Dan justru karena itulah banyak orang lupa atau bahkan mengabaikannya. Tapi sesar aktif bukan tidur selamanya, hanya menunggu waktunya untuk bergerak. Kita masih punya waktu untuk menjaga kawasan Bandung Utara. Bukan hanya dari alih fungsi hutan, tapi juga dari kesalahan manusia membangun di atas tanah yang tidak stabil. Melindungi KBU berarti melindungi masa depan Bandung. Ingatlah bencana banjir musiman yang terjadi di Bandung. Saat hujan deras, kawasan seperti Pasteur, Pagarsih, Soekarno-Hatta kerap digenangi banjir. Kota Bandung. Selain karena air hujan yang mengenang, banjir juga terjadi akibat naiknya air di sejumlah saluran drainase. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Selasa siang menyebabkan jalan raya Pagarsih di Bandung, Jawa Barat kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 70 cm. Bahkan baru-baru ini terjadi banjir di Antapani yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya daya serap air di KBU. Hutan yang berubah jadi ladang dan pemukiman membuat air hujan langsung mengalir ke kota tanpa ditahan. Sungai meluap, air tak lagi diserap, tapi menggenang.
Kalau Bandung Utara terus digunduli, jangan salahkan hujan. Yang rusak bukan alamnya, tapi manusia telah merubahnya. Keluar dari Tahura, saya masuk ke kawasan Dagu Resort. Di sini terasa kontras. Villa-villa besar, pembangunan resort, dan perumahan elit mengapit jalan. Kita seolah diingatkan bahwa keindahan alam KBU sedang dikepung oleh pembangunan. Telah kita susuri kawasan Bandung Utara dari timur ke barat menjadi sebuah ironi kawasan Bandung Utara hari ini. Di satu sisi sebelah barat, orang-orang berbicara tentang menikmati alam, liburan di atas awan, atau view city light. Hotel mewah, restoran, dan kafe-kafe. Sedangkan di sisi lain, bagian timur, harga sesangkir kopi bisa lebih mahal dari upah harian seorang petani. Kawasan Bandung Utara atau KBU diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2019 tentang pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang KBU. Tujuannya jelas, menjaga fungsi lindung, mencegah bencana, dan mengatur pembangunan agar tetap berwawasan lingkungan. Sayangnya, kenyataan di lapangan berkata lain. Alih fungsi lahan terus terjadi. Banyak hutan dibuka jadi lahan pertanian, bahkan perumahan. Pohon-pohon ditebang, dan tanah yang dulu menyerap air kini tertutup beton. Alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara masih terus terjadi dengan alasan pembangunan ini sah, izinnya keluar sebelum peraturan berlaku. Kalau benar izinnya lama, kenapa pembangunannya baru sekarang? Apakah itu bukan bentuk penyalahgunaan celah hukum demi keuntungan pribadi? Bukankah peraturan dibuat untuk menyelamatkan masa depan, bukan untuk dilanggar melalui celah masa lalu? Sare camping gitu jalan apa? Sare ke air terjun gitu. Wah, asli kok, asli nawo. Mantap ya wo, jalur nawo. Tok kok tilawo. Gerang jembatan euy. Perjalanan hari ini bukan sekedar motoran. Ini adalah pengingat bahwa kawasan Bandung Utara bukan hanya latar belakang pemandangan yang instagramable, tapi ekosistem penting yang harus dijaga bersama. Menjaganya bukan berarti melarang pembangunan, tapi mengajak untuk lebih bijak agar generasi mendatang masih bisa merasakan sejuknya kabut di tebing keraton, hijaunya hutan di Tahura, dan indahnya pagi dari Bukit Bintang. Saya pamit dari Dago, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap jaga alam dan jangan diam melihatnya hilang perlahan.